Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karisma Wardani dari kelas S1 Manajemen Pagi. Kenalkan nama saya Nuriana Sari, NIM 142191019. Perkenalkan nama saya Anto, NIM 142191007. Nama saya Dwi R. Bakti, NIM 142191002. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harga debitur dapat dibagikan kepada debitur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pihak-pihak dalam kepailitan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut. 1. Pihak pemohon pailit. Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pihak-pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK PKPU, yaitu debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK PKPU di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut. A. Pihak debitor itu sendiri. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu, maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut. B. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor. Syarat seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya, karena landasan bagi keduanya adalah pasal 2 ayat 1 UUK PKPU. Selain itu, UUK PKPU juga mengatur pihak-pihak di luar perjanjian utang piutang antara debitor dan kreditor yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tertentu, yaitu 1. Kebijaksanaan. Yang kedua, Bank Indonesia. Ketiga, Bapepam. Keempat, Menteri Keuangan. 5. Likuidator. 2. Pihak debitor pailit. Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang dan hanya dapat menjadi debitor pailit yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 3. Hukum niaga. Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh oleh hakim tunggal, baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Hakim pengadilan niaga yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dalam tugasnya dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita. Pasal 301 ayat 3 UUK PKPU. 4. Hakim pengawas. Secara umum dalam pasal 65 UUK PKPU menyatakan bahwa hakim pengawas bertujuan mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum pengadilan mengambil salah satu ketetapan dalam suatu hal yang mengenai pengurus atau pemberesan harta pailit, pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari hakim pengawas. Hakim pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun merintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli. 5. Kurator.
Dalam pasal 69 UU KPKPU disebutkan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau membereskan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, yaitu kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang kurator yakni orang perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. B. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Pengangkatan kurator adalah kewenangan pengadilan niaga. Boleh saja masing-masing pihak debitor maupun kreditor mengusulkan kurator yang berbeda, tetapi tetap saja kata akhir pada majelis hakim pengadilan niaga. Mengenai imbalan pada jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Pasal 76 UU KPKPU menentukan besarnya imbalan jasa yang harus dibayar kepada kurator ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI. Keenam, panitia kreditor. Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut panitia kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor, yaitu A. Panitia kreditor sementara, yaitu panitia yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit. B. Panitia kreditor tetap, yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Nah, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga merupakan hal yang sangat penting karena apabila permohonan pernyataan pailit tersebut berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditnya. Nomor 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU. Seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih. Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor harus dibagikan kepada sesuai jumlah piutangnya. Nah, ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu A. Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. B. Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. C. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Nomor 2. Syarat adanya utang. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai utang kepadanya.
UUK PKPU mendefinisikan utang dalam pasal 1 angka 6, yaitu sebagai kewajiban dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Nomor 3. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar. Di dalam pasal 2 ayat 1 UUK PKPU menyebutkan syarat untuk yang telah jatuh waktu dapat ditagih, yaitu kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu. Prosedur pengajuan permohonan pailit. Penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan dengan adanya permohonan pernyataan pailit oleh kreditur maupun debitur secara sukarela atau oleh pihak-pihak lain yang telah ditentukan oleh UUK PKPU untuk kemudian mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Adapun prosesnya sebagai berikut. 1. Tahap pendaftaran permohonan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 UUK PKPU. Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. 2. Tahap pemanggilan para pihak. Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui jurusita melakukan pemanggilan para pihak, seperti wajib memanggil debitur. Dalam hal ini, pemohon pernyataan pailit diajukan oleh kreditur. Dapat memanggil kreditur, dalam hal ini pemohon pernyataan pailit dilakukan oleh debitur. Ketiga, tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang sesuai pada pasal 6 ayat 5 UUK PKPU. Sedangkan pemeriksaan atau atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan sesuai pada pasal 6 ayat 6 UUK PKPU. Yang keempat, tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan sesuai pada pasal 8 ayat 5 UUK PKPU. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib dimuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.